Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Ketemu lagi di pelajaran prakarya. Kali ini pertemuan kedua, kita akan melanjutkan tentang produk dan teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak. Disiapkan buku LKS-nya, kemudian disiapkan buku catatannya untuk mencatat materi yang penting. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu rasa sudah siap semua ya. Oke, kita lanjut tentang teknik pembuatan kerajinan bahan lunak. Pertama, namanya kerajinan tanah liat. Jadi, yang kita bahas di sini adalah tentang kerajinan bahan lunak atau bahan yang lembut, mudah diatur, ya. Nah, ciri atau karakteristik dari tanah liat adalah yang pertama, sulit menyerap air dan memiliki tekstur yang lengket bila basah. Jadi, ciri khas dari tanah liat itu adalah justru sulit menyerap air ketika dia sudah kering, gitu ya. Dan kalau dia basah, justru dia akan tambah lengket. Contoh dari produk kerajinan tanah liat antara lain adalah gerabah, keramik, dan lain-lain. Ya, banyak yang dari tanah liat bisa kamu amati di sekitar kamu juga ada. Yang kedua, kerajinan dari bahan kulit. Kulit yang bisa dipakai antara lain kulit hewan, seperti kulit buaya, kulit sapi, ular, dan lain-lain. Contoh kerajinan dari bahan kulit yaitu dompet, tas, jaket yang biasanya akan terlihat lebih keren daripada bahan biasanya. Nah, yang ketiga kerajinan dari gips. Gips itu apa sih? Bahan mineral yang tidak mudah hancur di air dalam waktu yang lama. Biasanya kerajinan gips itu bisa mainan atau souvenir. Yang keempat namanya kerajinan lilin. Biasanya menggunakan teknik ukir dan teknik cetak. Tahu ya lilin nggak perlu dijelaskan lagi lah ya kalau kerajinan dari bahan lilin berarti bahan dasar pembuatnya adalah berasal dari lilin, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tentang teknik pembuatan kerajinan. Teknik yang pertama dilakukan adalah membentuk. Karena ini bahannya lunak, maka yang pertama kita lakukan adalah membentuk dulu. Biasanya dengan cara lilit atau pilin. Tahu dipilin ya, dipilin tuh kayak digulung-gulung gitu. Kemudian menggunakan teknik putar, biasanya menggunakan mesin putar, lalu baru menggunakan teknik cetak, nanti dicetak. Setelah dibentuk, baru diukir. Setelah diukir ditenun, bisa juga menenun, dan bisa juga menganyam. Nah, bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan lunak? Di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membuat bunga dari sabun. Bahan yang diperlukan adalah sabun bekas di kamar mandi kamu. Mungkin ada sabun batang atau sabun batangan yang sudah selesai, sudah tidak dipakai, yang ukurannya sudah kecil, biasanya kan udah nggak dipakai gitu ya. Nah, itu namanya sabun bekas. Dikumpulin deh, misalkan ada berapa keping gitu ya, ada berapa batangan, nah itu dikumpulkan. Lalu air secukupnya. Yang ketiga, gunakan tepung maizena. Biasanya tepung biasa juga bisa sih. Tapi akan lebih bagus warnanya jika menggunakan tepung maizena karena putih ya. Butuh cukup banyak untuk membuat adonan menjadi kalis dan dapat dibentuk. Nanti tujuan tepung di sini adalah membuat campuran sabun dan air tadi supaya mengental gitu ya. Lalu yang keempat, warna makanan sesuai dengan keinginan. Langkah-langkahnya, sabun mandi diparut dengan parutan kelapa atau pokoknya dihancurkan. Bisa juga dilelehkan dengan cara dipanaskan atau jadi sabunnya dicampur air lalu dimasak di atas kompor. Yang kedua, campur dengan air panas dan diaduk sampai rata. Jika mau menggunakan pewarna, masukin dulu tuh pewarna makanannya. Misalnya kamu mau bikinnya bunga apa nih? Oh, saya mau bikin bunga mawar warnanya merah. Berarti pewarna makanan warna merahnya langsung dicampurkan.
Lalu kalau udah dicampur pewarna, baru dicampurkan tepung maizena. Jika prosesnya melalui dimasak, maka tunggu sampai adonan sabun tidak terlalu panas. Karena kalau panas, nanti tepungnya jadi menggumpal, gitu ya. Setelah jadi adonan, baru dicetak sesuai selera. Misalnya mau bunga mawar, bunga alisia, bunga melati, atau bunga matahari. Nah, di sini contohnya nih. Jadi ini baru dibentuk, nah ditempel-tempel. Bikinnya gampang banget loh ini. Kamu tinggal bikin bagian sendiri-sendirinya aja, lalu kamu tempel-tempel pakai air, tempelin ujung sabunnya, tempel lagi, bikin tempel lagi seperti itu ya. Nah, ini bisa pakai pisau. Kalau gambar yang kedua ini lebih rapi bentuknya karena menggunakan pisau. Atau kalau punya cetakan, bisa tinggal dituang aja ke cetakannya, seperti cetakan agar-agar. Nah, itu juga bisa yang bentuknya seperti bunga. Ya, oke. Selanjutnya, kalau sudah jadi bunga seperti itu, ya sudah dikemas, lalu disajikan agar produk tersebut laku terjual. Tujuan pengemasannya untuk apa sih? Kenapa harus dikemas? Yang pertama sudah pasti untuk melindungi produk. Karena kan kalau sabun, bahannya lunak, mudah rusak, gitu ya, mudah hancur. Kemudian yang kedua mendukung program pemasaran. Kalau dikemas orang akan lebih tertarik untuk membeli. Yang ketiga mencegah pertukaran dengan produk pesaing. Produk yang dikemas dan dikasih label atau merek itu akan membuat orang lain mengingat produk yang kita buat sehingga tidak akan mudah disamakan dengan produk pesaing. Yang terakhir sudah pasti untuk meningkatkan laba atau keuntungan. Lalu bahan kemasan yang biasa kita pakai apa aja? Pertama bisa menggunakan kemasan kertas, dua kemasan kayu, tiga kemasan plastik. Yang keempat ada yang namanya kemasan besi atau kaleng ya. Nah, di sini contohnya nih, ini kalau kemasannya kayu. Biasanya kalau kemasan kayu untuk bahan-bahan yang sifatnya seperti buah-buahan gitu ya. Nah, kalau kerajinan sabun tadi akan lebih cocok tempatnya seperti ini nih. Namanya kerajinan plastik ya, pembungkusnya plastik. Karena dengan begini bentuk bunganya akan terlihat dari jauh ya. Kemudian bentuknya juga nggak akan geser, nggak akan apa ya istilahnya, bisa diatur lah sehingga membuat tampak lebih indah. Ya, di sini kan kelihatan. Kalau di sini biasanya untuk makanan gitu ya, kayak dimsum atau makanan rebusan. Nah, kalau ini dari kertas biasanya buat makanan juga ya kalau dari kertas. Nah, ini kalau untuk aksesoris, biasanya kalau aksesoris itu bentuknya harus yang bening. Nah, ini yang paling kamu sering lihat, ini juga bentuk dari pengemasan ya. Tujuannya buat apa? Oh, ini jual kerupuk gitu kan. Nah, oke. Oke, anak-anak Ibu, itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tidak banyak-banyak, namun mudah-mudahan dapat dipahami karena yang terpenting adalah kamu mau belajar. Nah, untuk materi yang masih belum jelas, kamu bisa WA Ibu untuk dijelaskan lebih detailnya. Seperti biasa ada latihan soal yang harus dikerjakan, kerjakan dengan baik karena jawabannya sudah ada semua, tadi sudah Ibu jelaskan. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.